Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersama-sama mempelajari tafsir Al-Qur'an, tafsir Al-Jalalain. Kita sudah sampai surat An-Nahl juz 14. Kita mulai dari surat An-Nahl ayat 97. Mitra Persada, senantiasa Allah mengajak kita agar menjadi orang baik. Selalu Allah mengharapkan hamba-hambanya itu berbuat baik. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara Allah memberi motivasi. Apabila berbuat begitu, maka akan ada imbalan begini. Ini termasuk cara berkomunikasi dengan orang lain. Allah sendiri mengajari kita. Misalnya kita mengerjakan sholat fardu berjamaah, maka dijanjikan 25 kelipatan pahala, 25 derajat. Ada lagi hadis yang satunya 27 derajat. Jadi tidak hanya 1 derajat. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin hambanya itu tertarik dengan amal baik. Mitra Persada, kita baca surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man utawi sapane wong iku amila kang lakoni sapa man sholihan ing ngamal soleh ming dzakarin saking wong lanang au untha utawa wong wadon wa huwa halih utaiman iku mukminun wong kang beriman falanuhyiyanna mongko yakti bakal nguripake temenan ingsun hu ing man hayatan kelawan urip thayyibatan kang bagus. Mitra Persada, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai kesempatan yang sama dalam beramal. Jadi baik laki-laki atau perempuan yang berbuat baik, jadi tidak hanya laki-laki, tetapi wa unsa dan juga perempuan. Kalau perempuan itu sedang datang bulan atau sedang melahirkan, kan dia tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, maka Allah akan mengganti jerih payahnya dengan pahala yang Allah sendiri tahunya. Jadi jangan dikira hanya amal-amal yang kelihatan, kemudian kalau suatu saat orang itu terhalangi oleh larangan, maka tidak bisa berbuat baik, itu salah. Sebenarnya kesempatan itu sama. Orang laki-laki berperang, perempuan kan nggak berperang. Itu juga mendapatkan pahala yang
yang banyak dari perempuan. Mungkin dia menyiapkan apanya, dia mengobati, ya, menyiapkan konsumsi, apalah. Pokoknya perbuatan baik senantiasa diimbangi oleh Allah dengan balasan. Itu tidak mengenal laki atau perempuan. Perempuan termasuk mendapat bagian yang Allah sendiri yang tahu. Di sini siapa yang berbuat baik, jawabannya itu pakai fa dan lam taukid. Ini menurutnya ada 3 ya, dan nun tasdid. Jadi fa ya, maka, ala, sungguh, yana nun tasdid, beneran. Jadi maka sungguh akan kami beri kehidupan beneran kepada man hayatan thayyibatan, dengan kehidupan yang baik. Mitra Persada, ternyata orang kan berambisi, berkeinginan yang tinggi kan, hidupnya baik. Baik itu mungkin punya mobil, punya rumah, punya handphone, punya kesehatan yang prima, kemudian persediaan makanan cukup, atau bahkan ya tidak hanya cukup, lebih dari cukup. Bisa beribadah sebaik-baiknya, baca Quran, sholat berjamaah. Itu cita-cita manusia. Kalau kepingin cita-citanya berhasil seperti itu, hendaknya menurut ayat ini maka amila sholihan. Jadi sedikit sekali ya, kita kadang-kadang tidak tahu, pada kepengennya bagus, tapi nggak dilewati jalurnya. Saya pun mengalaminya begini. Saya mencoba begitu ya, bersedekah, walaupun jumlahnya tidak seberapa. Kayak kalau orang kaya kan sedekahnya sampai ratusan, jutaan begitu. Kita ya cuma yang penting orang yang kita kasih itu senang gitu. Ternyata itu berefek positif pada kehidupan kita. Berefek positif. Allah sendiri sudah menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Dari urusan kita pun dimudahkan. Jadi kalau orang kita kasih sesuatu kan dia pasti senang kan hatinya. Dia berkomunikasi dengan kita, bergaul dengan kita dengan pergaulan yang ya mukhlis, ikhlas gitu. Karena ya itu tadi, dia mendapatkan kesenangan dari kita, maka dia ingin menyenangkan kita dengan senyum, dengan apa. Ini termasuk efek dari berbuat baik. Maka Mitra Persada, jangan bosan-bosan kita senantiasa berbuat baik. Berbuat baik itu tidak ada ruginya. Qila hiya hayatul jannah. Ada yang mengatakan kehidupan yang baik itu maksudnya adalah kehidupan di surga. Nah, ini qila. Jadi ya ada yang mengatakan gitu aja. Tapi di sini ayatnya umum, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tidak menutup kemungkinan kehidupan yang baik itu yang dimaksud juga kehidupan di dunia. Di dunia memang terasa kalau orang berbuat baik itu ya, orang amalnya soleh begitu ya, itu kehidupannya enak, tentram. Coba kalau korupsi, kalau nyolong, atau kalau membohongi orang, atau membohongi berkhianat, membohongi orang, nanti kan di dalam hatinya tidak ada ketenangan. Bahkan walaupun sudah punya banyak harta, terasa kekurangan, ada saja yang kurang. Nah, ini pengaruh negatif dari berbuat yang tidak soleh tadi. Wis toh,
dititani mawon. Dititani itu diingat saja. Pokoknya kalau berbuat tidak baik maka berakibat. Ya, berakibatnya ya tidak baik. Wakila fid dunya, dan ada yang mengatakan itu di dunia. Kehidupan yang baik itu adalah di dunia. Bil qanaati, kelawan qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya, menerima pemberian Allah. Saya di masyarakat tidak jadi tokoh, tenang saja. Saya termasuk orang yang tidak punya, tenang saja. Justru kesempatan mendekat kepada Allah. Mendekat, kalau tidak terkenal berarti ya nggak dipasang jadi ini jadi itu, kan enak kan, tinggal duduk saja. Tinggal duduk seperti walimah, tidak kebagian apa MC atau serah terima, itu malah tenang kan, duduk aja makan minum. Kan sama itu posisinya. Kecuali kalau mubaleknya kan dapat amplop amplop yang ada isinya. Awir rizqil halal, atau hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik itu yang dimaksud adalah rizki yang halal. Wallahu a'lam. Ini penafsiran, dan di tafsir Al-Jalalain ada yang mengatakan itu di akhirat nanti, itu ada yang mengatakan itu di dunia, ada yang mengatakan itu berupa mendapat rizki yang halal. Ini kan kemungkinan dan semuanya insya Allah ya mungkin betul kan. Semuanya kan bersifat positif, menyenangkan kan, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu adalah rezekinya halal ya. Hatinya tenang, qanaah. Itu jadi berbuat baik itu sangat berefek, berdampak kepada pribadi kita. Malah sebaliknya kalau bakhil, tidak kenal ampun, sama sekali nggak memberi, padahal dia bisa memberi, bisa jadi itu berefek negatif. Minimal ya orang bilang, wah sugih ora blater, sugih ora loman, sugih ora tau ngekai. Minimal orang begitu. Walaupun ya tidak boleh ya ngerasani orang begitu, tapi ya sunnatullah itu seperti itu. Wala najziyanna, lan yakti bakal bales temenan ingsun hum ing man ajrahum ing ganjarane man bi ahsani ma kelawan bagus-bagus barang kanu kang ana sapa man iku yak malu nang lakoni sapa man. Dikuatkan lagi dengan firman Allah bahwa Allah akan membalasnya dengan balasan atau pahala yang lebih baik dibanding perbuatannya. Jadi perbuatannya segini, tapi balasan Allah lebih banyak, lebih baik, lebih barokah, dan seterusnya. Ini janji yang pasti benar, karena Al-Quran ini dogmatis. Dogmatis itu pasti benar, pasti. Tidak ada bantahan dan tidak ada yang salah. Karena firman Allah. Kita yang menafsirkan ya tentunya seperti tadi itu, ada yang mengatakan itu kehidupan di akhirat bukan di dunia, ada yang mengatakan itu di dunia, ada juga yang memberi makna itu adalah mendapat sifat qanaah sebagai hayatan thayyibahnya, sebagai kehidupan yang baik adalah qanaah. Qanaah itu hatinya tentram dengan nyaman dengan pemberian dari Allah berapapun. Atau dapat rizki yang halal karena berbuat baik. Itu juga penafsiran. Fa'idha qara'ta. Kemudian Allah berpindah setelah menjelaskan
tentang amal baik, maka Allah menyebutkan pada ayat ini di antara perbuatan baik itu adalah membaca Al-Quran. Nah, ini disebutkan seperti ini menunjukkan pentingnya dan berfaedahnya membaca Al-Quran. Sekarang sudah zaman ya, di musola kalau Jumat pagi atau Ahad pagi itu harus tidak hanya puasa, tapi di hari-hari biasa ada khatmil Quran, yang penghafal itu simaan Al-Quran, yang bin nazar atau tidak hafal itu dengan cara khotaman Al-Quran. Fa idza qara'ta mongko lamun maca sapa sira, tegese arep maca. Jadi qara'ta itu fi'il madhi tapi maknanya fi'il mudhari, sebagaimana wa idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu akan sholat maka basuhlah wajah-wajahmu, artinya berwudulah. Ini bukan berarti kalau kamu sudah sholat maka berwudulah, ya tidak pas. Jadi sebelum sholat, walaupun fiilnya madhi. Di sini juga fiil madhi qara'ta. Apabila kamu sudah membaca Al-Quran maka tidak cocok dengan ayat, dengan isinya ayat. Jadi apabila kamu akan membaca Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, ai arot takiro atahu tegese ngarepne sira kira atahu ing maca Qur'an, fasta'id mongko njalu perlindungan sira billahi kelawan Allah minas syaitani saking setan ar-rajimi kang den bendu, kang den terkutuk. Aikul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya adalah fasta'id billah itu adalah ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu hukumnya sunnah. Kenapa membaca Al-Quran kok harus berlindung dari setan? Ya karena orang membaca Al-Quran pun itu mendapat godaan dari setan. Godaannya tidak fokus, kalian apa, godaannya tidak ikhlas, membacanya serampangan sehingga ada yang salah. Bukan salah, pokoknya tentang khatam. Nah, ini namanya godaan setan. Termasuk tidak angen-angen sak maknane. Pokoknya maca padahal tahu maknanya. Nah, tidak diangen-angen. Dan seterusnya. Jadi godaan baca Al-Quran pun ada dari setan itu. Fasta'id mongko njaluk tolong sira billahi minasyaitonir rajim. Disebutkan kenapa kok kita diperintahkan berlindung sebelum baca Al-Quran. Innahu setuhune utawi kelakuan iku laisa ora ono lahu keduwe wong lahu kedua setan apa sultanun kekuasaan tasallutun kekuasaan memaksa alal ladzina ing atase wong akeh amanu kang iman sapa alladzin wa ala rabbihim lan ing atase pangerane alladzin yatawakkaluna tawakkal sapa wong sapa alladzin. Karena apa? Karena kalau orang sudah minta perlindungan kepada Allah, sudah pasrah, termasuk ketika mau membaca Al-Quran, maka tidak ada setan kesempatan untuk mengalahkan, untuk menggoda. Nah, ini pentingnya. Nah, ini berlaku pada kegiatan yang lain. Kalau keluar rumah baca doa, kalau mau naik kendaraan baca doa, kalau mau tidur baca doa, mau makan, mau mandi, mau masuk kamar mandi, dan seterusnya dianjurkan. Walaupun hukumnya sunnah, tapi ini kan ajaran Nabi. Kalau kita nggak mempraktekkan, siapa lagi yang mempraktekannya? Nah, pentingnya berlindung kepada Allah dari godaan setan, karena setan itu tidak punya kekuasaan lagi setelah kita
minta perlindungan. Itu kan bismillahirrahmanirrahim. Itu kan setan, waduh tidak ada bisa lagi kita dapat bagian dari orang ini, menggoda atau mengganggu. Atau kalau orang tidur baca ayat kursi, tidak ada kesempatan karena dijaga oleh malaikat. Nah, demikian juga ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika membaca Al-Quran, maka pasti ada perlindungan dari Allah. Oh, itu sudah ta'awud tapi ternyata ketika membaca salah-salah atau tidak fokus, ya bisa jadi itu bukan karena godaan setan, tapi karena dari dia sendiri. Misalnya tidak lancar, itu kan dari manusianya sendiri, dari pembacanya sendiri. Wallahu a'lam. Jadi yang jelas ada anjuran dari Allah, ini hukumnya sunnat ya, membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran. Nah, kata guru saya, kalau membaca kitab cukup maka bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau ta'awud itu untuk membaca Al-Quran. Dalilnya ya ayat ini, surat An-Nahl ayat 98. Juga setan itu tidak ada kekuasaan terhadap orang yang tawakal kepada Allah, pasrah temenan. Gusti kula pasrah, kula susah piye pasrah. Maka Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Maka Allah akan mencukupinya. Kalau sudah tawakal itu pasrah setelah berusaha. Golekne jodoh anak itu enggak dapat. Pasrah Gusti, kula niku bingung wis endi nen. Pasrah, maka tahu-tahu dapat jalan. Nah, ini namanya Allah mencukupi. Innama sultanuhu angin pestine utawi kekuasaane syaitan alal ladzina ing atase wong akeh yatawallauna kang ngakoni hu ing setan bitaatihi kelawan taat marang setan. Setan itu punya kekuasaan manakala orang itu mengikuti setan, sebagaimana di juz 13 kan. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Ini di juz 13. Setan berkata, aku tidak mempunyai kekuatan untuk memaksamu, kecuali ketika aku mengajak kamu mengijabainya, kamu ngikut. Nah, itu baru aku punya kekuasaan. Kalau kamu nggak mau, sudah, setan tidak bisa memaksa. Itu loh, kekuasaan setan itu seperti itu. Berkali-kali orang itu berbuat dosa atau kalah dengan setan karena dia taat kepada setan. Taatnya itu bukan sampai tangannya dimunduk-munduk, bukan. Pokoknya mengikuti saja itu namanya taat. Nah, ini walladzina lan wong akeh hum kang utai alladzin bihi kelawan Gusti Allah. Walladzina hum bihi pelawan Gusti Allah ayillahi iku musyrikuna wong-wong kang nyekutokake. Orang yang menyekutukan Allah itu namanya lahannya setan untuk menggoda. Karena dia tidak punya tameng. Orang yang seperti itu tidak punya tameng sama sekali, maka setan leluasa. Hari ini berbohong, hari ini begini, mengolok-olok orang, besok apalagi. Namanya dia tidak punya tameng. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, pentingnya minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Wa idza baddalna lan lamun ngowahi sapa ingsun ayatan ing ayat, makana ayatin ing gone ayat
binaskhiha kelawan den buseke ayat wa inzali ghairiha lan tumurune liyane ayat iku mau limaslahatul ibadi kanggo kemaslahatane pira-pira kawula. Wallahu lan Gusti Allah iku a'lamu luweh mudanane bima kelawan barang yunazilu kang nurunake sapa Allah. Qalu mongko ngucap ayil kufaru tegese wong-wong kafir lin nabi ketuwenjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innama anta angin pestine utahe sira iku muftarin wong kang gawe kadzabin wong kang goroh tukang goroh taqawwalahu min indika. Itu hanya ucapan dari dirimu, Quran itu bukan dari siapa-siapa. Aduh. Jadi kalau ada ayat kemudian dinasah, diganti apa itu hukumnya saja, apakah hukum dan tulisannya ya dua-duanya dihilangkan, itu orang-orang yang tidak beriman pada Nabi itu ngelok nih, itu memang Quran dari Muhammad, makanya keliru, kemudian dibenerin gitu. Misalnya iddahnya wanita yang ditinggal mati suami itu kan dulunya setahun, kemudian ada ayat berikutnya, ayat yang setelahnya turunnya itu cukup 4 bulan 10 hari. Oh berarti itu yang setahun itu keliru itu. Wah, itu bikinan Muhammad itu, pantesan keliru saja. Tidak seperti itu. Allah itu menasah suatu ayat atau ajaran bukan karena Allah itu salah atau lupa. Di Al-Baqarah disebutkan di juz 1 ya, manang sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha. Kami dengan menasah itu, menghapus itu, maka kami datangkan yang lebih baik dari itu. Seperti iddah setahun itu kan memberatkan hamba, orang oleh rapi, namanya masa iddah. Wah, akhirnya dikurangi, yaitu cukup 4 bulan 10 hari. Dan nasakh itu ada yang berupa ayat dan hukumnya, ada yang hukumnya saja. Nah, hukumnya saja ini seperti iddah itu tadi, iddah ditinggal mati suami itu ayatnya masih ada semua dua-duanya, membacanya pun mendapat pahala. Tetapi yang berlaku adalah yang datang kemudian, yaitu yang hanya 4 bulan 10 hari. Yang dihapus ayatnya dan juga hukumnya ya. Seperti dulu ada ayat wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Orang tua, tegese orang yang sudah bersuami istri, laki atau perempuan kok berzina dengan orang lain, maka rajamlah. Nah ini sekarang tulisannya sudah tidak ada di surat An-Nur itu. Kan surat An-Nur itu berisi hukum-hukum tentang begitu itu zina, nuduh zina dan seterusnya. Maka kemudian ada hadis Nabi. Jadi rujukan untuk rajam berzina muhsan itu, zina yang bagi orang yang sudah berkeluarga, itu dalilnya adalah hadis Kanjeng Nabi bersabda. Jadi dulu ada seorang wanita yang hamil, kemudian matur Nabi kula hamil jadi jenengan hukum. Nah, Nabi masih bertanya, loh kamu kok bilang begitu, benar apa enggak? Benar Nabi. Akhirnya ditanya lagi, akhirnya dia mengaku. Maka Nabi sampai sudah percaya, sudah tunggu dulu, tunggu kamu melahirkan anak bayimu, karena bayimu itu tidak berdosa walaupun akibat perzinahan. Tunggu sampai melahirkan. Nah setelah melahirkan baru dirajam wanita itu, dirajam artinya dilempari batu sampai meninggal dunia. Anaknya biarkan hidup. Ini bagaimana Islam itu tidak emosional, selalu meletakkan hukum-hukum itu sesuai dengan
Kalau dia dirajam pada saat itu, nanti yang mati tidak hanya ibunya, tapi anak yang dalam kandungan juga mati. Ini tidak boleh. Nah, mitra bersada kemudian ini ucapan orang yang menuduh Al-Quran sebagai bikinan buatan Kanjeng Nabi. Di antara sebabnya ada nasah itu, padahal nasih mansuh, ada penghapusan hukum atau penghapusan tulisannya, itu bukan karena Allah lupa atau salah, tapi justru limaslahatil ibad, untuk kemaslahatan manusia. Bal aksaruhum balik utawi akeh menungso iku la ya'lamuna, orang ngerti sapa aksaruhum hakikatal Qur'ani ing hakikate Qur'an wa faidatan naskhi lan faedahe nasa. Kalau kita orang yang sudah beriman ini tahu suatu nasih ya yang menghapus, lawannya itu mansuh yang dihapus. Nasih itu pasti lebih berfaedah, bermaslahat, berefek maslahat bagi hamba, selalu yang lebih baik. Misalnya di surat Al-Baqarah yang akhir itu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kamu memperlihatkan perbuatan atau tidak melakukan secara zahir, hanya di batin saja perbuatan jelek itu, yuhasibukum bihillah, maka akan dihisab itu. Bayangkan mitra bersada, seandainya kita angen-angen jelek saja sudah dihitung dosa, wah betapa susahnya hidup ini. Maka turunlah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba kecuali yang dimampuinya. Ya, manusia yang kelihatan itu saja kalau dalam masih diniatkan kan belum dicatat dosa. Kalau baru diperbuat dilakukan baru dapat dosa 1 kali. Sedangkan untuk amal baik niat saja dapat 1 pahala. Kemudian kalau mempraktekannya mendapat 10 kali lipat. Ini kan faedah dari nasih mansuh, dan banyak lagi faedah lainnya. Kul dawuhna sira Muhammad lahum kedue wong-wong sing ora beriman, nazzala wus nurunake hu ing Al-Qur'an sapa Ruhul Qudusi, malaikat Jibril, Ruhul Qudusi. Jadi malaikat Jibril itu Ruhul Kudus, artinya nyawanya pemberian nutrisi bagi non fisik dalam diri kita, siraman rohani, sebagaimana makanan itu menjadi kebutuhan jasmani. Jadi Ruhul Kudus, Al-Quran ini menjadi nutrisi bagi rohani kita, sebagaimana makanan yang bergizi menjadi nutrisi bagi tubuh fisik kita. Mirrabbika saking pangeran sira bil haqi kelawan bener, liyusabbita supaya netepake sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang iman, sapa alladzin wahudan lan minangka pituduh wa busrolan minangka kabar gembira lil muslimina kanggo wong-wong Islam. Mitra bersada, mudah-mudahan kita mendapat barokah dari tafsir ini, dan apabila ada kesalahan mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.